Selamat datang di pertemuan kelima kita dalam mata kuliah Functional Programming. Nah, pada pertemuan 1-4, Anda sudah mempelajari seperti apa yang disebut sebagai Functional Programming dalam pengertian paling sederhananya. Setidaknya sampai saat ini Anda sudah mendapatkan bayangan sebenarnya seperti apa Functional Programming itu. Nah, Anda juga sudah mulai memahami apa itu fungsi yang kita gunakan sebagai satuan paling kecil di dalam struktur functional programming. Nah, minggu kemarin kita sudah melihat sintaks dasar dari suatu fungsi. Anda melihat di situ ada tipe data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tipe data itu dengan lebih rinci. Kita akan lihat hubungan antara tipe data dengan dengan fungsi tersebut. Pertama, kalau kita lihat sintaks dasar dari suatu fungsi adalah seperti ini. Kita punya return type sebagai luaran, ada fungsi nama fungsinya, dan ada argumen sebagai masukan. Nah, di return type dan argumen ini kita penting sekali untuk mengerti tipe data, karena kedua hal ini akan harus memiliki tipe datanya. Anda bisa melihat di sini sintaks dasarnya ada type 1, type 2, dan segala macam. Ini menyatakan tipe data dari isi argumennya tersebut. Sementara return type seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu akan tergantung pada tipe data luarannya. Nah, kalau kita lihat tipe data itu bisa dibagi menjadi 3 yang paling dasar, yang disebut sebagai satu itu kita sebut sebagai data fundamental. Itu adalah data-data yang yang merupakan data dasar, dan ini biasanya data-data yang paling kita sering temui di dalam bahasa pemrograman manapun. Nah, contohnya adalah char, integer, float. Kemudian ada tipe data turunan atau derived data. Nah, data turunan ini merupakan data yang diturunkan atau dibuat berdasarkan tipe data fundamental. Nah, biasanya akan sangat tergantung bahasa pemrogramannya. Contoh dari tipe data ini adalah array atau list. Nah, kemudian tipe data terakhir adalah user defined. Nah, data user defined ini strukturnya akan sangat tergantung oleh user. User di sini maksudnya adalah programmer yang menggunakan bahasa pemrograman. Mereka bisa membuat suatu struktur data sendiri yang berdasarkan derived data atau fundamental data. Contohnya adalah kalau kita punya struk di C++, kalau kita melihat prosedural, atau kita punya kelas di object oriented programming. Di kedua itu kita bisa menentukan sendiri apa isi dari struct, apa isi dari kelas yang merupakan sebenarnya gabungan dari beberapa data fundamental. Nah, di functional programming itu kita tidak mungkin sebenarnya menggunakan user defined. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat tipe data sendiri di dalam functional programming, meskipun bahasa programannya misalnya mendukung itu. Contoh misalnya di Python kita bisa menggunakan kelas. Tetapi kalau di functional programming, karena dia tidak mengenal kelas, maka kita tidak bisa menggunakan kelas untuk membuat struktur data sendiri. Struk juga tidak dikenal di dalam functional programming. Jadi functional programming itu hanya bisa memproses tipe data yang mungkin langsung diproses. Nah, ini biasanya pasti hanya tipe data fundamental dan derived data. Jadi kalau yang bisa kita jadikan input, ya biasanya kalau enggak fundamental, ya derived. Outputnya pun sama. Nanti kita akan tunjukkan. Nah, fundamental data itu ada ini. Ada char, ada numerik, ada boolean, ada byte. Char itu adalah data yang berupa teks. Nah, cuman teks ini tidak hanya alfabet. Dia bisa angka, alfabet, dan spesial karakter. Spesial karakternya adalah karakter-karakter seperti tanda seru, tanda tanya, tanda petik, titik koma, titik, dan yang lain-lain. Nah, char ini biasanya akan dikenal dalam bentuk char atau string di dalam bahasa pemrograman. Nah, tipe numerik merupakan tipe yang terdiri
berdiri hanya atas angka saja, tetapi angkanya ini bisa memiliki tanda atau sign, yaitu biasanya minus dan plus. Nah, tipe data numerik biasanya diturunkan menjadi beberapa tipe. Ada integer, ada float, ada double, dan beberapa bahasa pemrograman bahkan bisa menerima data bilangan kompleks. Kemudian data boolean merupakan data yang hanya berisi true atau false karena dia hanya berdasarkan pernyataan kebenaran saja. Kemudian data terakhir adalah byte. Ini adalah data yang bentuknya paling sederhana di antara kesemuanya, dan data byte ini bisa merepresentasikan ketiga data yang tadi. Data byte ini bentuknya adalah untaian angka 0 dan 1. Jadi binary. Nah, keempat data ini yang biasanya akan bisa kita temukan sering dan bisa digunakan di functional programming. Nah, data sedalam fungsi itu bisa kita terapkan seperti ini. Di yang biru kita bisa lihat bahwa antara data input, tipe data input dengan tipe data output di argumen dan di return type itu bisa sama. Contohnya ini multiply akan sama. Sementara kalau yang di kanan, kita bisa lihat bahwa antara yang dimasukkan itu integer berbeda dengan return type-nya, yaitu boolean. Dan ini juga tidak masalah. Di dalam functional programming, kita bisa membuat suatu fungsi yang mengubah tipe data input menjadi tipe data output. Nah, ini mungkin akan kita tunjukkan dengan sedikit praktik ya. Kita akan gunakan seperti ini. Di sini saya akan menggunakan Python. Dalam perkuliahan ini mungkin saya akan lebih sering menggunakan Python, bahkan mungkin akan hanya menggunakan Python ketimbang bahasa lain untuk prakteknya. Nah, misalnya kita ingin membuat suatu tadi yang kita sebut multiply ya. Nah, misalnya di sini A adalah 10, B adalah 5, C kita isi dengan multiply A, B, dan kita bisa print hasil C-nya 50. Nah, di sini untuk membuktikan bahwa tipe data antara masuk dengan keluar sama, kita bisa mengecek tipe datanya. Ingat bahwa kalau di Python, dia tidak terlihat dengan jelas ya tipe datanya, karena Python itu tidak terlalu penting dengan tipe data. Yang paling penting adalah behavior dari si datanya tadi. Jadi untuk mengeceknya kita bisa tulis seperti ini. Kita bisa menggunakan fungsi type untuk melihat tipe data dari suatu data. Nah, di sini kita bisa lihat A itu adalah int, B itu ada int, kemudian C juga int. Jadi di sini sebenarnya kita tidak mengalami perubahan tipe data. Oke, kita akan coba dengan yang lain. Kalau misalnya kita akan mengubah tipe datanya. Saya turunkan dulu supaya kita akan lebih enak melihatnya. Oke, fungsinya kita sudah punya. Di sini kita masukkan suatu input A, dan dia nanti akan mengeluarkan true atau false. Nah, ingat lagi bahwa true atau false itu adalah boolean. Kalau misalnya A adalah 5, kemudian B itu kita isi dengan kembalian dari is even-nya. Nah, kalau kita print si B-nya, dia akan keluar false. Nah, kalau kita cek tipe datanya, A itu adalah integer.
Sementara kalau kita lihat tipe data dari B, maka Anda bisa melihat tipe datanya adalah boolean. Jadi di sini Anda sudah melihat perubahan tipe data dari integer ke boolean, dan ini masih bisa diterima di functional programming. Nah, contoh-contoh tadi kita melihat tipe data yang diubah adalah tipe data fundamental. Tapi sebenarnya Anda bisa melakukan perubahan data dari tipe data fundamental menjadi tipe data turunan, atau sebaliknya dari turunan atau derive itu menjadi tipe data fundamental. Kita akan lihat contohnya sebagai berikut. Misal kita punya suatu fungsi yang kita namakan pisah, masukkan satu argumen sebagai input. Kemudian yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Kita mengembalikan argumen yang sudah di split. Jadi fungsi split ini adalah memisahkan suatu string menjadi huruf-huruf di dalam string tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya suatu kata dengan 5 huruf, maka kembaliannya adalah tiap huruf dalam kata tersebut. Jadi misalnya A kita isi dengan hello, dan B adalah hasil pemanggilan pisahnya itu. Maka kalau kita print B, hasilnya akan berbeda. Jadi Anda bisa melihat ada tanda kurung siku, itu menandakan bahwa yang dikembalikan adalah list di dalam Python. Kita akan cek tipe datanya. A itu tipenya adalah string, karena dia merupakan karakter. Kalau kita lihat secara sekilas, tidak ada perbedaan antara A dengan B kecuali tanda kurung sikunya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, tipe datanya akan berbeda. A adalah tipe datanya string, sementara B sudah menjadi list. Dan ingat, list merupakan tipe data turunan, sementara string merupakan tipe data dasar atau fundamental. Nah, di sini Anda bisa melihat gunanya tipe data. Kita bisa menggunakan tipe data itu untuk mengendalikan fungsi kita. Nah, ini juga contoh ini sebenarnya bisa kita balik ya. Kita dengan menggunakan join itu bisa di join menjadi satu. Nah, kurang lebih demikianlah penjelasan mengenai tipe data dan kegunaannya di dalam fungsi. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Bila Anda masih kurang memahami materi mengenai tipe data ini, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui grup WA atau kontak saya langsung. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.